Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Mutiara Merah. Pada siang hari ini, kegiatan saya adalah melakukan perawatan pasca panen. Untuk teman-teman yang masih bingung, apa sih yang dilakukan setelah kita panen kapulaga agar nantinya bisa berbuah lagi? Untuk tips yang pertama, biasanya saya akan melakukan penyiangannya. Untuk penyiangan, biasanya saya akan mencabuti rumput-rumput yang ada di sekitar rumpun kapulaga agar nantinya rumput tidak memakan nutrisi yang seharusnya dimakan akar-akar kapulaga, nanti akan dimakan rumput. Nah, untuk yang kedua, biasanya saya membersihkan daun-daun kering yang ada di sekitar rumpun kapulaga. Karena misalkan ada daun yang kering sampai menutupi bunga kapulaga, biasanya nanti bunganya itu gagal menjadi buah karena bunganya ini nanti akan tertutup oleh daun-daun yang kering. Jadi setelah pasca panen saya akan menyiangi rumput dan akan membersihkan daun-daun yang kering yang menutupi bunga-bunga kapulaga. Nah, ini umur 1 minggu setelah panen ya, alhamdulillah bunganya juga sangat bagus. Mudah-mudahan setiap bunga bisa menjadi buah. Kemudian tips yang kedua, biasanya saya akan melakukan pemangkasan. Nah, ini untuk pemangkasan tips juga pengalaman saya. Hati-hati ya untuk melakukan pemangkasan. Soalnya saya banyak melihat di video-video di YouTube itu banyak memangkas batang pohon yang masih muda. Padahal kalau kita salah memangkas pohon kapulaga yang masih muda, ini sebenarnya sangat mengganggu bagi bunga dan buahnya. Karena batangnya nanti kan yang menutrisi bunga dan buah. Tapi kalau nanti dipotong, itu otomatis mengganggu pertumbuhan bunga dan buahnya. Jadi untuk teman-teman itu harus berhati-hati ya untuk melakukan pemangkasan pada pohon kapulaga. Ini kalau di kebun saya melakukan pemangkasan itu hanya pada pohon yang sudah tua atau yang sudah kuning. Sudah kuning, terus biasanya sudah kering. Itu biasanya saya melakukan pemangkasan, tapi kalau yang masih muda di kebun saya itu saya tidak memangkasnya. Karena itu sangat mengganggu pertumbuhan bunga dan buahnya. Kecuali memang biasanya di kebun teman-teman itu menanam pohon kapulaga yang hibrida. Biasanya untuk hibrida memang membutuhkan pemangkasan. Cuman kalau pohon ini di kebun saya kan pohon kapulaga yang lokal. Jadi untuk pemangkasan saya sarankan hanya yang sudah kering saja. Untuk yang masih muda dibiarkan saja. Sebenarnya kan pohon kapulaga ini kan mirip sekali jahit-jahitan ya, kalau teman-teman tahu. Kalau belum mulai murang atau daun mulai ada yang kering itu biasanya buahnya agak kurang bagus. Jadi teman-teman untuk pemangkasan harus berhati-hati sekali ya. Memangkaslah saja yang sudah memang benar-benar kering. Toh sudah ada pohon yang sudah kuning, baru akan kuning. Tips dari petani mutiara merah ini dipotong setengah saja ya, jangan dipotong habis karena ini masih basah, biasanya masih menutrisi bunga-bunga dan buah kapulaga tersebut. Kemudian tips yang ketiga,
adalah pemupukan. Biasanya di kebun saya pemupukan kapulaga itu saya pribadi senangnya menggunakan pupuk kandang ya, atau pupuk kompos. Saya jarang melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia karena efeknya kurang bagus bagi tanah. Biasanya kalau sering menggunakan pupuk kimia itu tanah menjadi sangat kering dan tanah akan keras, dan nantinya kalau dibiarkan terus-menerus akar akan susah menembus tanah dan akhirnya pun pohon kapulaga akan mati. Jadi di kebun saya senangnya menggunakan pupuk kandang. Nah, ini setelah perawatan, mencabuti rumput-rumput dan membuang daun-daun yang kering, nanti akan dilakukan pemupukan kandang. Nah, ini teman-teman, ada pohon kapulaga atau batang kapulaga yang sebenarnya belum kering, tapi tengahnya itu ada lubangnya, itu ada hama sebenarnya teman-teman, biasanya hama ulat. Untuk video selanjutnya nanti saya akan berbagi tips cara menangani hama ulat pada batang pohon kapulaga. Nah, ini teman-teman sudah bersih, sudah rapi, sinar matahari juga sudah bisa masuk karena yang kering sudah saya pangkas. Dan mudah-mudahan panen kedepannya bisa tambah lagi ya, untuk produksi panen kedepannya. Mungkin itu ada 3 tips dari kebun kami atau petani mutiara merah. Yang pertama ada penyiangan ya terhadap rumput dan daun yang kering. Kemudian yang kedua adalah pemangkasan, dan yang ketiga adalah pemupukan. Saran juga untuk bagi teman-teman untuk petani kapulaga, banyakin kita menggunakan pupuk kandang saja ya, atau pupuk kompos, karena efeknya sangat bagus sekali buat tanaman kapulaga. Mungkin video kali ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe biar saya tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Mungkin dari petani mutiara merah hanya itu. Terima kasih.